ini, materi yang akan saya berikan adalah pengaruh sosial terhadap pemilihan makanan. Ini screen saya sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya mulai saja ya. Jadi sebelum kita membahas pengaruh sosialnya, kita akan bahas dulu pemilihan makanan. Biasanya kalau teman-teman jajan gitu ya, pasti ada dong pertimbangannya, pengen jajan seblak, pengen jajan cilok gitu. Sebelum memilih si makanan itu, pasti kalian punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memilih makanan tersebut. Nah, definisinya apa sih memilih makanan atau pemilihan makanan ini? Jadi pemilihan makanan itu mencakup proses seleksi dan konsumsi makanan dan minuman dengan melakukan pertimbangan pada apa, bagaimana, kapan, dan di mana seseorang melakukan kegiatan makan. Mau makan apa? Mau yang cara makannya gimana? Mau yang pakai tangan, mau yang pakai sumpit, mau yang kalau agak ribet makan ayam ada tulangnya atau mau yang filet gitu ya. Terus kapan nih gitu makannya? Buat makan siang, buat makan malam, di mana gitu. Lalu, nah pemilihan makanan ini memainkan peran penting dalam aspek simbolis, ekonomi, dan sosial dengan mengekspresikan suatu preferensi, identitas, dan makna budaya. Di sini saya highlight nih, mengekspresikan suatu preferensi, identitas, serta makna budaya. Gimana nih hubungannya kok milih makanan kok konteksnya sampai ke makna budaya gitu. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya ini aslinya orang Jawa Timur, Mbak Mas. Saya ini aslinya Jawa Timur. Ketika saya kuliah di Semarang, nah saya pindah tuh dari Jawa Timur, saya pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu saya baru tahu bahwa makanan-makanan di sini punya kecenderungan rasa manis. Nah, saya tidak terbiasa dengan makanan manis. Di Jawa Timur, makanan itu cenderung punya rasa gurih, asin, pedas gitu. Nah, itu menunjukkan tuh jadi ketika saya punya teman-teman dari daerah-daerah lain tuh langsung tahu, ini orang Jawa Timur nih pasti mesti lidahnya kurang cocok sama makanan-makanan Jawa Tengah. Jadi saya waktu awal-awal di sini saya lumayan picky buat jajan gitu karena rata-rata makanan-makanan Jawa Tengah itu cenderung punya rasa manis. Nah, ini memaknai bahwa makanan itu juga bisa mengekspresikan suatu identitas, preferensi serta makna budaya tadi. Nah, pemilihan makanan sendiri ya, itu dia punya jadi secara psikologis ya, secara psikologis ketika kita memilih makanan tertentu, ketika kita akan memilih makanan, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu. Pertama, dari developmental model, ya model perkembangan. Lalu yang kedua ada dari kognitif model atau model kognitif. Dan yang ketiga itu ada psikofisiologikal model atau model psikofisiologi ya. Oke, nah sekarang kita bahas dulu nih yang model perkembangan dalam pemilihan makanan. Apa sih maknanya model perkembangan dalam pemilihan makanan ini? Oke, di diagram yang saya tunjukkan ini ada 3 hal yang masuk dalam model perkembangan. Yang pertama ada exposure atau paparan, yang kedua ada social learning, dan yang ketiga ada associative learning. Jadi untuk pendekatan pada perkembangan ini, pendekatan pada model perkembangan terhadap pemilihan makanan itu menekankan pada pentingnya pembelajaran, pengalaman, dan fokus pada pengembangan preferensi makanan pada masa kanak-kanak.
Nah, jadi ternyata tes kita hari ini, kesukaanmu terhadap suatu makanan tertentu ya, itu salah satunya juga dipengaruhi tumbuh kembangmu. Ketika kecil itu gimana nih kamu diajarin makannya seperti apa. Nah, sebuah penelitian itu menyimpulkan ternyata anak-anak itu memiliki mekanisme peraturan bawaan dan dapat memilih makanan sehat. Namun mereka dapat melakukannya hanya selama makanan sehat tersedia. Misal nih dulu yang dari kecilannya nggak pernah konsumsi micin-micinan gitu ya, makanan di rumahnya sehat, anti micin, tidak ada MSG dan lain sebagainya. Lalu dia sudah gede, lulus SMA, memutuskan kuliah, pindah keluar kota gitu ya, merantau gitu. Nah, tidak ada yang menyediakan makanan sehat lagi. Terus dia mungkin belum terbiasa masak gitu ya, jadi mungkin prefernya beli makan ke warteg gitu. Yang tidak mungkin warteg nggak pakai micin atau MSG gitu ya. Nah, akhirnya udah gitu mulai nih terpapar. Padahal dulunya dia tidak mengkonsumsi si micin-micinan tadi gitu. Nah, preferensi makanan anak-anak dari kita kecil itu juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, yang menyebabkan berubahnya itu ya tergantung lingkungannya tadi gitu. Misalkan lingkungannya mendukung untuk dia mengkonsumsi makanan-makanan sehat, ya dia akan terus makan makanan yang sehat, pilihannya juga pilihan-pilihan yang sehat. Tapi kok terus lingkungannya sudah kenal ciki, sudah kenal cilok dan lain sebagainya, dia pasti ngikut paling tidak tuh ya. Ketika anak-anak kamu pasti penasaran tuh kalau lihat di luar sekolahmu ada jajanan baru gitu. Pasti kamu punya keinginan untuk nyicip gitu, dan misalkan kamu punya uang sisa pasti kamu nyobain gitu, mumpung nggak ada mamah gitu kali ya, waktu kita kecil dulu mikirnya begitu ya gitu. Nah itu ternyata ngefek loh sama preferensi makan kita hari ini. Nah jadi ketika kita kecil itu kita punya kemampuan untuk belajar ya, belajar tentang konsekuensi makan dan belajar mengasosiasikan isyarat makanan dengan konsekuensi konsumsi untuk mengendalikan asupan makanan. Maka dapat kita ketahui bahwa intensitas pemaparan varian rasa pada individu pada anak kecil sejak dini ya, pembelajaran sosial individu sejak dini terkait preferensi makan dan belajar asosiatif terkait positive reinforcement tentang punishment pada perilaku makan itu mempengaruhi pemilihan makanan kita di kemudian hari. Jadi nih mungkin kita nggak ingat ya waktu bayi, waktu kita balita tuh dikasih makan apa. Cuman ketika keluarga kalian atau mungkin ibu kita dulu ngasih kita pilihan makanannya itu bagaimana, biasanya akan ngefek ke preferensi makanan kita hari ini. Contoh lagi saya nih ya gitu. Ibu saya itu tidak pernah memberikan atau tidak pernah mengkonsumsi, tidak pernah memasak yang namanya pare, terus jengkol, pokoknya bahan-bahan makanan yang punya rasa tajam atau punya bau yang tajam gitu. Sehingga pada sekarang ini, saat ini saya itu tidak mau mengkonsumsi yang namanya pare, saya nggak mau konsumsi jengkol gitu. Karena saya tidak pernah dibiasakan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut gitu. Nah, ini sebagai contoh bahwa bentuk si developmental itu ngaruh ke pilihan makanan saya. Oke, selanjutnya kita ke model kognitif ya. Di model kognitif ini ada 4, ada attitude, ada social norms, ada perceived control, sama ada ambivalence. Nah, pendekatan kognitif untuk pemilihan makanan itu berfokus pada kognitif individu, ya. Nah, model kognitif ini menggabungkan sikap perilaku yang diberikan, persepsi resiko, persepsi keparahan masalah, biaya, dan manfaat dari perilaku tertentu hingga efikasi diri, pengalaman masa lalu, dan norma-norma sosial. Gitu. Jadi ini lebih ke dampak lingkungan sekitar terhadap apa yang kita rasa, lalu nanti berpengaruh terhadap si pilihan makan kita. Nah, selanjutnya ada model psikofisiologi. Nah, pendekatan ini mengeksplorasi interaksi antara kognisi, perilaku, serta fisiologisnya setiap individu. Nah, dia juga mempertimbangkan atau menilai dalam hubungannya dengan model metabolik dari makan. Dengan fokus pada, karena kita ngomongin
psikofisiologi ya. Jadi ini kaitannya dengan peran si otak khususnya hipotalamus. Jadi kaitannya nanti apa sama rasa lapar kenyang. Misal ya contoh makan nasi. Buat orang-orang yang sudah biasa makan nasi ya, itu pasti ketika punya porsi dia cenderung porsinya gede sekali makan, porsi kuli gitu ya. Nah, tapi buat orang-orang yang tidak terbiasa makan nasi, makan satu centong aja itu udah ngenyangin banget. Gitu. Nah, tapi kalau tadi kita udah terbiasa, nah FYI nih ya teman-teman ya, sebenarnya rasa kenyang, rasa lapar itu tuh walaupun kita merasanya itu rasa dari perutnya kekenyangan, perut begah, perut lapar gitu, tapi sebenarnya yang memberi sinyal atau yang ngasih kode itu adalah otak kita. Gitu. Makanya ini kaitannya si apa namanya psikofisiologi model ini ke Frucas itu di situ gitu. Karena tadi rasa lapar kenyang itu awalnya dari otak nih. Gitu. Oke, nah jadi ketiga model ini ya dengan bagannya masing-masing itu nanti dia akan punya pengaruh ke pemilihan makanan kita. Nah, tapi nanti yang akan kita highlight pada sore hari ini itu adalah pengaruh sosialnya. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3. Pengaruh sosial itu dari mana aja sih? Yang pertama dari peran marketing, yang kedua dampak media, dan yang ketiga dampak periklanan. Jadi secara garis besar itu kita akan membahas bagaimana lingkungan luar kita itu membuat atau mempengaruhi kita dalam memilih makanan. Nah, asal kalian tahu nih ya, kenapa kok di sini kok kayaknya bahasanya bahasa medsos banget, bahasa marketing banget, karena entah kita sadar, kalian sadar atau tidak gitu ya, baik produk-produk makanan maupun non-makanan, ketika dia akan memasarkan produknya, yaitu mempelajari karakteristik konsumennya gitu. Kira-kira cara marketing yang seperti apa nih yang akan mempengaruhi para masyarakat Indonesia misalkan atau para orang Semarang gitu. Jadi yang diteliti tidak dari pilihan makan kita, lalu secara psikologisnya itu punya preferensi rasa kemana dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait si peran marketing. Ya, nah peran marketing ini adalah parameter yang dibuat oleh pedagang atau pebisnis yang diprediksi memiliki dampak pada kemungkinan pembeli potensial akan benar-benar membeli suatu makanan. Oke. Nah, di peran marketing ini ada 4 hal yang menjadi highlight ya. Yang pertama itu ada produk, terus kualitas dan cara brandingnya. Lalu yang kedua persuasion and market communication, cara mempersuasi dan komunikasi pasarnya bagaimana, lalu terkait harga, dan yang keempat terkait dengan distribusinya. Oke, jadi dari peran marketing ini yang nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita memilih makanan itu adalah 4 hal ini, teman-teman. Oke, nah kita bahas ke produk quality and branding dulu ya. Oke. Jadi di sini kita yang menjadi highlight adalah produknya. Lalu bagaimana kualitas produknya, dan yang ketiga adalah brandnya, nama brandnya. Jadi sebuah produk itu dihasilkan berdasarkan analisis terhadap perilaku konsumen. Ya, jadi pasarnya itu bagaimana? Itu mereka mempelajari dulu nih, kira-kira produk yang seperti apa sih yang dipinginin sama masyarakat Indonesia, sama orang Malaysia. Nah, tapi sekali suatu produk diciptakan dan dipasarkan, maka produk tersebut akan berdampak pada perilaku konsumen. Misal, zaman dulu itu belum terlalu banyak yang jual makanan pedas level-level gitu ya. Lalu ternyata mereka mempelajari bahwa pasar di Jawa itu punya kesukaan terhadap makanan pedas. Akhirnya mereka membuat suatu produk yang makanan dengan tingkat kepedasan yang level-level tadi.
Nah, terus mulailah menjamur ya sekarang, Mi level namanya apa, A, I, U, E, O, banyak itu ya. Gitu. Nah, maka sekarang berdampak nih pada perilaku konsumen kita. Ternyata akhirnya tidak hanya di mimian saja, ayam geprek semua di level, sambal di level, semua di level. Jadi berputar gitu. Pertamanya menganalisis perilaku, habis analisis perilaku dia menciptakan produk, ternyata produknya menciptakan perilaku yang baru lagi, gitu terus nanti terus diperbarui. Nah, selanjutnya kita ke kualitas produk. Nah, kualitas produk ini terkait dengan sensori, kesehatan, kenyamanan, terus kesesuaian, serta karakteristik khusus. Oke, gimana nih maknanya? Nah, pertama dari sensori. Sensori itu berarti dari rasa, ya. Mungkin dapat menjadi aspek yang paling sentral ketika kamu memilih makanan gitu. Mana yang menurut kamu paling enak di lidahmu gitu. Pasti itu yang akan berkali-kali kamu beli gitu ya. Ketika kamu beli makanan, misalkan nih kamu suka sebut merek ya gitu. Kamu suka jajan Pocky yang coklat gitu. Akhirnya kamu karena suka tadi ya, kamu akan sering dari meskipun Pocky itu mengeluarkan banyak varian rasa, yang kamu beli tetap yang rasa coklat gitu. Karena kamu dari rasa sudah cocok sama si rasa coklat itu. Lalu dari segi kesehatan, biasanya nih kalau sudah melek gitu ya, sudah paham dengan kesehatan gitu, pasti dia akan punya kecenderungan untuk memilih produk-produk yang lebih tidak berbahaya atau yang lebih sehat gitu ya. Contoh misalkan nih teman-teman di gizi sudah belajar nih ilmu gizi atau minimal sudah tahu nih cara membaca nilai kandungan gizi pada packaging gitu ya. Terus tahu bahwa ternyata kalian belajar nih misalkan dapat materi bahwa dikasih tahu kalau produk-produk yang dijual di supermarket atau di Indomaret gitu-gitu ya, yang minuman-minuman itu terutama, dia ternyata punya kandungan gula yang tinggi gitu. Padahal kan tidak baik ya mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi. Nah, akhirnya apa? Nah, karena kalian sudah aware dengan si kesehatan, maka kalian menganggap bahwa nilai kandungan gizinya yang paling baik itulah yang berkualitas gitu. Terus kalau misalkan nyari minuman, menurut kalian itu berkualitas kalau kandungan gulanya lebih sedikit atau kandungan pengawetnya lebih sedikit. Nah, itu ketika sudah menganggap bahwa kualitas produk itu punya dampak ke kesehatan. Lalu ada kenyamanan dan kesesuaian gitu. Nah, kenyamanan dan kesesuaian ini kaitannya sama apa? Kaitannya dengan pembeliannya, nyimpen makanannya ribet atau enggak, tahan lama apa enggak, gitu, cepat rusak atau enggak. Gitu. Lalu, nah ada karakteristik khusus. Gimana nih maknanya karakteristik khusus? Misal, sekarang itu kan produk makanan itu kan makin macam-macam ya. Nah, terus salah satunya yang mungkin beberapa tahun ke belakang lumayan digencarkan itu iklannya adalah misalkan non gluten atau less sugar, less fat, terus non GMO dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai karakteristik khusus. Produk-produk itu mengklaim bahwa tadi less sugar atau non sugar gitu itu. Nah, buat beberapa kelompok masyarakat itu dianggap suatu makanan yang berkualitas itu yang begitu tuh, gitu. Yang non GMO, yang non gluten dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas brand. Jadi biasanya kan kalau di produk-produk yang sudah besar gitu ya pasti dia akan pasti mereka akan main di branding gitu ya. Contoh suatu produk makanan fast food gitu ya, pasti dia akan gencar sekali brandingnya gitu, dengan harapan cara mereka branding itu akan membuat konsumennya itu kembali membeli produk tersebut gitu. Bahkan kalau bisa si konsumen itu juga akan merekomendasikan produk tersebut ke sekitarnya gitu. Itu kan jadi akan berdampak bagus sekali bagi si brand gitu, karena dia tidak perlu kerja keras untuk
marketing lagi ketika si konsumen itu malah ikut memasarkan produk-produk dari brand itu, saking si konsumen suka banget nih sama satu brand gitu. Akhirnya dia menceritakan ke teman-temannya, aku pakai ini enak banget rasanya, lalalala. Oke, nah sekarang kita pindah ke persuasion and market communication. Oke, nah komunikasi pasar itu dapat memberikan informasi yang bersifat mengajak atau persuasif kepada konsumen agar konsumen itu mau membeli produk makanan dengan label tertentu. Nah, ada 6 tipe komunikasi pasar, ini yang kotak-kotak ini ya, ada pengiklanan, ada label, ada display, ada personal selling, lalu publisitas, serta sponsoring. Nah, pengiklanan ini merupakan informasi non-personal tentang suatu produk. Dia biasanya disebarkan melalui media massa atau media cetak gitu ya. Lalu ada label. Label ini adalah simbol dari produk yang menjadi petunjuk informasional yang terstandarisasi sepanjang rentang produk. Lalu yang ketiga itu ada display atau pemajangan. Jadi ini adalah komunikasi dalam lokasi berjualan. Jadi misalkan kalau di supermarket itu ya kan semua produk makanan itu display sedemikian rupa. Begitu. Lalu ini apa ya? Oke, lalu ada personal selling atau penjualan personal. Yang termasuk di dalamnya ini adalah interaksi personal secara langsung antara penjual dan pembeli. Nah, untuk produk makanan, terkadang hal tersebut terbatas pada store khusus atau pada counter khusus dalam supermarket, atau misalkan di supermarketnya ada SPG-SPG-nya begitu. Lalu, ada publisitas atau pemberitaan, ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan tentang produk yang dapat saja ilegal untuk diiklankan, seperti klaim kesehatan, atau semisalkan iklan rokok itu ya. Itu kan dia tidak bisa mengiklankan kotak rokoknya itu ya, jadi dia tidak boleh iklan rokok itu setahu saya tidak boleh diiklankan sebelum jam 10 malam. Lalu dalam iklannya dia tidak boleh menunjukkan orang sedang merokok gitu. Nah, ini salah satu yang digunakan dalam publisitas. Maka dia menciptakan mengkomunikasikan pesan tentang produk. Contoh nih kalau kalian perhatiin iklan-iklan, kalau kalian lagi begadang gitu ya, lihat iklan rokok gitu. Pasti ada bentuk iklan yang lagi kebut-kebutan, misalkan lagi naik motor gede gitu terus ngebut jut gitu, atau yang lagi di lautan gitu, lagi di lautan mereka surfing gitu. Nah, karena apa? Karena mereka tidak bisa menunjukkan si produk rokoknya gitu, maka dia pakai si branding atau pesan tersiratnya aja gitu, bahwa pesannya orang-orang yang keren, orang-orang yang cool, orang-orang yang berani itu rokoknya yang merek ini nih gitu. Jadi mereka tidak perlu memperlihatkan orang rokok, tapi caranya seperti itu. Mereka bikin branding lah ya. Mereka memberikan pesan dari suatu iklan yang sekelibat itu, bahwa kalau kamu maco nih, kamu rokoknya yang ini. Contohnya seperti itu. Lalu ada sponsoring. Sponsoring ini merupakan turunan dari pengiklanan dan publisitas. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah ikut di kepanitiaan gitu ya. Nah, ini contohnya lagi rokok, karena rokok adalah salah satu produk yang dia tidak bisa menunjukkan produknya gitu, tapi dia harus gimana caranya mengiklankan produk itu. Contohnya dia akhirnya karena tadi di TV, di media massa dia tidak boleh vulgar memperlihatkan produknya gitu. Dia juga main di sponsoring ini gitu. Dia akan menargetkan kegiatan-kegiatan yang butuh sponsor gitu atau butuh pendanaan gitu. Nah, nanti ketika sebuah brand rokok ini mendanai sebuah kegiatan, nah dia biasanya minta request nih. Nanti logo produkku harus ditampilkan di mana, di backdrop lah atau di sosmed kalian lah. Jadi mereka tidak perlu marketing gede-gede lagi, karena dengan sponsoring tadi dia dapat benefit berupa marketing tadi. Oke. Nah, efek dari komunikasi pasar itu biasanya dianalisis dalam istilah hierarki efek klasikal, yang mana si hierarki efek klasikal ini ada 4. Yang pertama menimbulkan awareness,
atau biasa kita sebut kesadaran, lalu memunculkan pemahaman atau comprehension ini, lalu menimbulkan sikap positif, dan terakhir membuat seseorang atau konsumen akan membeli produk tersebut. Begitu. Oke. Oke, nah selanjutnya ada price perception and price impact. Ini mengindikasikan pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan produk dan berhubungan dengan kondisi perekonomian dan rumah tangga konsumen. Nah, indikator dari kualitas produk dan mungkin berkaitan dengan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi salah satu yang berperan ketika kamu memilih makanan itu adalah harganya pasti ya. Malah kalau buat anak-anak kos-kosan nih, gitu, pasti harganya berapa, diskon nggak, ada promo nggak, gitu kan pasti kalian notisnya ke situ dulu ya, gitu ya, sama gitu. Jadi di sini harga itu diibaratkan adalah sesuatu yang harus dikorbankan sama konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Cocok nggak nih sama keuanganku? Gitu. Terlalu pricey nggak, terlalu mahal nggak gitu. Oke nggak, ini worth it nggak gitu kan ya. Nah, di sini perannya si price tadi untuk terkait dengan pemilihan makanan. Oke, jadi ini bagiannya ketika kamu ngomongin si harga tadi sampai melakukan pembelian tuh ada bagian berpikirnya harganya cocok atau enggak dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ke distribution channels and models of shopping. Jadi sebuah produk makanan itu didistribusikan dengan berbagai cara pada konsumen, serta lingkungan berbelanja konsumen itu dikarakteristikan dengan berbagai kompleksitas, sehingga jalur distribusi itu dirancang agar mendapatkan lebih banyak konsumen dengan penyediaan store yang sesuai dapat memunculkan store image. Lalu konsumen memilih suatu makanan itu juga didasarkan pada proses mental yang kompleks, dimulai dari melihat lingkungan, produk, serta kepribadian konsumennya. Oke. Store image ini ya, secara sederhana itu dia merupakan persepsi konsumen terhadap store dan biasanya diasumsikan secara multidimensional. Contoh nih, bentuk store-nya gimana nih? Terlihat dari luar kelihatan pricey gitu. Kalau udah kelihatannya terlalu wah gitu ya, terlalu apa bahasanya? Saya sih membahasakannya dia wah banget gitu, sehingga saya berasumsi bahwa kalau saya memilih makan di tempat tersebut, kayaknya saya akan mengeluarkan banyak biaya gitu. Sedangkan kalau melihat store-nya tuh yang kelihatan masih oke lah, ini harga-harga ekonomis merakyat lah ya, gitu. Pasti kita punya pikiran ini kayaknya harganya murah, boleh lah kita coba gitu. Oke. Oke. Nah, dalam menganalisis lingkungan penjualan produk makanan itu perlu pendekatan psikologis ya. Karena konsumen itu memilih suatu makanan didasarkan tadi pada proses yang kompleks. Nah, lingkungan yang punya modalitas yang memadai dan karakteristik emosi dari konsumen yang muncul saat berhadapan dengan suatu retail atau penjualan itu akan menghasilkan respon emosional. Nah, respon emosional ini seperti bisa jadi perasaan senang, bisa jadi puas gitu. Oke, ini. Jadi ya. Jadi lingkungan dan personal itu nanti ketika melihat retail gitu nanti akan muncul perasaan tersebut gitu. Respon emosional primer itu akan merujuk pada respon perilaku. Baik konsumen akan mendekati atau menjauhinya gitu. Jadi ya tergantung nih penerimaan kita terhadap si produk itu bagaimana. Bisa kita akan menerima atau kita akan membelinya atau kita tidak akan membelinya. Oke, nah sekarang market orientation in food industry ini saya khusus food industry ya karena kita ngomongin pilihan makanan. Jadi ini berkaitan dengan orientasi pasar dalam industri makanan itu tetap berpedoman pada parameter marketing yang telah ada. Tetapi dia juga mempertimbangkan pemilihan makanan yang dilakukan konsumen. Maknanya apa? Maknanya adalah setiap produk makanan yang ada di sekitar kita, itu walaupun diproduksinya sudah massal, besar, dan masif, itu dia juga ada follow up-nya, ada monitoringnya. Ini di daerah ini laku nggak sih makananku gitu, atau produk makananku?
Contoh misalkan nih ya, Indomie itu kan macam-macam ya dulu ya rasanya. Ada rasa coto Makassar, ada rasa sambal ijo, ada rasa rendang, ada iga bakar apa-apa, itu banyak banget kan rasanya tuh. Nah, itu dari pihak Indomie pasti mereka akan nge-follow up gitu. Apakah si si produk-produknya itu lakunya seluruh Indonesia nggak sih? Atau jangan-jangan kalau di Jawa yang laku cuman Indomie goreng doang yang reguler itu yang rasanya sudah yang paling lama itu ternyata nggak terlalu laku nih yang mie celor atau yang rasa coto Makassar gitu. Oh berarti ya jangan diproduksi lagi di Jawa, nggak usah diproduksi lagi, gitu. Nggak usah didistribusikan lagi seperti itu. Itu contohnya begitu. Oke, nah sekarang kita bahas ke dampak media. Gimana media massa? Di sini saya akan bahasnya media massa ya. Jadi semakin ke sini cara orang mengiklankan produknya itu kan tidak lagi kamu cuma lihat makanannya ada di supermarket ya. Bahkan kamu buka HP, kamu buka Instagram dan lain sebagainya, itu pasti nanti akan muncul sih iklan-iklan, entah iklan makanan, iklan barang dan lain sebagainya. Nah, terus mungkin kalau zaman dulu kita kayak mau beli sesuatu pasti mikir itu harganya berapa ya, mahal nggak ya gitu. Nah, media massa ini sekarang sudah punya fungsi untuk menyebarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan makanan, bisa harganya, bisa mereknya, klaim kesehatannya dia apa, dia kandungan gizinya apa, terus sekarang kita sudah bisa cari. Gitu. Lalu lingkungan, isi, dan rute ketetapan informasi dari media itu juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap resiko dan dampak pemilihan makanan. Nah, perubahan sikap dalam pemilihan makanan itu tidak hanya berdasarkan media saja, namun juga dipengaruhi persepsi masyarakat, lalu apakah masyarakatnya itu mau aktif mencari info atau tidak, lalu kemampuan serta pemahaman masyarakat terkait keamanan makanannya, juga peran media dalam memfokuskan berita pada resiko potensial. Nah, lihatnya gimana nih? Oke, jadi dampak media. Misal, kita itu kan sekarang sudah semakin dipermudah ya hidupnya dengan ada teknologi. Pun dengan cara kita memilih makanan. Kamu milih makanan tuh sekarang tinggal buka GoFood, buka GrabFood, buka Shopee Food, dan lain sebagainya. Kamu punya berbagai pilihan makanan yang kamu mau. Harganya juga sudah ada di situ. Terus ada deskripsi menunya seperti apa gitu ya. Nah, ini salah satu dampak media ketika ngomongin pemilihan makanan tadi. Nah, yang perlu diperhatikan ya, kadang media kita ngomongin media secara umum ya, tidak hanya si sosmednya aja ya, gitu kan, kita ngomongin media secara umum. Kadang media ini turut serta dalam preferensi pemilihan makan kita juga. Dengan cara yang apa? Contoh, misalkan pernah ya dengar atau membaca berita terkait jamur enoki yang apa namanya tercemar oleh bakteri kalau nggak salah waktu itu. Juga pernah juga ada berita terkait sarden kalengan itu juga yang tercemar oleh suatu bakteri gitu. Nah, ketika dua berita, kalau teman-teman pernah dengar beritanya, yaitu berita 1-2 tahun yang lalu kalau nggak salah, ketika berita itu keluar muncul di publik gitu, itu cukup berdampak pada jumlah penjualan sarden, lalu juga berdampak ketika si jamur enoki juga banyak jamur enoki yang tidak laku. Terlepas dari masyarakat tidak mau tahu jamur enoki yang merek apa, yang dari mana, pokoknya ketika dengar berita ada jamur enoki yang tercemar bakteri tadi, si penjualan jamur enoki di seluruh supermarket di mana-mana itu langsung menurun, gitu, karena tidak ada yang berani membeli jamur enoki, takut kena kontaminasi bakteri tadi. Begitu juga dengan berita yang terkait si sarden itu. Pernah suatu ketika ada berita bahwa ada beberapa merek sarden yang ternyata terkontaminasi. Nah, efeknya itu ternyata ketika diberitakan terus di pasar, di berbagai supermarket ya, itu ternyata si sarden itu tidak ada yang mau beli lagi karena takut bahwa si kaleng-kaleng yang ada di supermarket itu juga sarden-sarden yang terkontaminasi tadi. Nah, ini sebagai sebuah apa namanya bentuk dari dampak media tadi gitu, bahwa media itu
ketika dia memberitakan sesuatu, itu kan berita apapun ya, nggak hanya tentang makanan ya, berita apapun itu kan orang menerimanya beda-beda ya. Ada yang terus mencari tahu ini benar atau enggak. Kalau benar, apakah semua produk atau hanya satu produk tertentu saja. Ada yang mencari seperti itu gitu. Tapi kan tidak semuanya. Ada juga yang ketika baca berita gitu ya, orang-orang kan banyak ya gitu. Wah, iki ternyata anak bakteri ini aku rak gelem maaf iki maneh, itu kan juga ada ya gitu. Apalagi sekarang ada WA share-sharean itu yang diteruskan, yang udah di forward entah berapa ratus juta kali dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu sebagai contoh tadi. Oke, sekarang kita ke dampak periklanan. Nah, di mana pergerakan fenomena partisipasi konsumen yang sebelumnya pasif itu bisa menjadi aktif, sehingga konsumen sebagai pemilik kuasa dapat membuat pilihan dari banyaknya pilihan yang ada. Termasuk di dalamnya adalah pilihan makanan. Nah, tujuan dari periklanan, sebentar. Oke. Nah, periklanan itu punya 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menguasai pengguna eksis dari produk, goods, barang, pelayanan, dan perilaku. Lalu untuk meyakinkan konsumennya juga. Dan yang ketiga itu juga untuk memikat konsumennya. Nah, periklanan ini ya, biasanya seringkali itu dia menyasar ke anak-anak dan remaja. Kenapa? Karena anak-anak itu cukup mudah untuk terdistraksi, untuk dia tidak, karena namanya anak-anak ya kan, dia tidak berpikir panjang ya. Ketika ada satu produk jajan yang baru, dia mau coba. Nanti bulan depan ada yang baru lagi, dia mau coba. Gitu. Dia punya kecenderungan penasaran. Penasarannya anak-anak itu tinggi sekali gitu. Makanya biasanya, atau misalkan kalau teman-teman suka misalkan bawa ponaan atau bawa sepupu masih kecil, terus jalan ke lorong supermarket yang ada SPG-SPG-nya gitu, pasti yang dideketin tuh bukan kamu, tapi yang dideketin biasanya anak kecilnya gitu. Karena dia anak kecil tuh mudah terpengaruh lah ya mungkin. Nah, anak-anak ini merupakan konsumen pasif di mana dia tidak meminta bayaran untuk makanan yang dihabiskan, tetapi anak-anak itu mempengaruhi juga ke pemilihan makanan orang tua. Contoh gitu ya, akan pergi makan gitu, memilih suatu restoran gitu. Pasti orang tua tuh akan mikirin anaknya mau makan di mana, anaknya mau makan apa. Bukan si orang tuanya yang memilihkan gitu. Jadi kan nanya, "Adik mau makan apa?" Tuh. Pokoknya yang anak kecil lah berkata, yang ditanya-tanyain gitu, bukan yang gedenya gitu. Nah, di sisi lain, tadi saya bilang ada anak dan juga remaja itu yang mudah terpengaruh. Kenapa? Karena di sini remaja itu kita beranggapan bahwa remaja itu kan sudah mampu berpikir dan mempertimbangkan terkait pemilihan makanan. Dia juga sudah punya kemampuan untuk membayar makanannya begitu dari uang saku yang dia punya. Nah, dalam beberapa situasi adanya iklan baik di TV, di sosmed dan lain sebagainya itu menunjukkan peran tersirat, sehingga remaja itu punya kecenderungan untuk memilih produk makanan yang ada di iklan dibandingkan masak makanan ibu di rumah. Saya pun mengamini ucapan ini, karena saya pernah merasakan di mana ketika saya sudah punya uang jajan sendiri, gitu ya, saya punya uang saku dari bapak ibu saya, gitu. Terus saya sudah punya akses kendaraan untuk pulang pergi ke sekolah, gitu. Saya tidak diantar jemput lagi. Saya jadi merasa saya punya kebebasan untuk memilih makanan gitu. Dan saya merasa makanan di rumah tuh udah bosen. Saya udah makan itu tiap hari. Jadi pengennya kalau di sekolah atau pulang sekolah itu jajan dulu, nggak makan di rumah. Itu dulu saya begitu. Saya nggak tahu teman-teman ya. Nah, sehingga terus mungkin iklan-iklan juga tuh ya kalau kalian perhatiin, khususnya iklan-iklan yang menyasar ke anak muda atau remaja, itu pasti bukan anak remaja yang berkumpul sama orang tuanya tuh yang jadi setting, tapi pasti kumpulan remaja dan teman-temannya. Coba diperhatiin. Nah, contoh lagi nih, kalau kalian lihat iklan-iklan entah di Instagram, entah di TV, gitu, iklan-iklan beberapa fast food itu, dia punya warna-warna yang cukup mencolok, gitu. Tapi mencoloknya bukan yang menyakitkan mata ya. Warna-warna yang terang gitu. Saya tidak sebut brand, tapi
sebagian besar pasti menggunakan warna merah, warna kuning. Nah, itu ya. Nah, asal kalian tahu gitu. Dalam psikologi itu juga dia mempelajari bagaimana sebuah warna itu akan mempengaruhi cara berpikir atau otak kita, mempengaruhi cara berpikir kita atau mempengaruhi otak kita. Sudah dibuktikan, sudah banyak penelitiannya. Makanya kenapa di restoran-restoran fast food ya, kalau kamu niteni, coba besok kalau lagi di perjalanan gitu, beberapa atau mayoritas bahkan menurut saya restoran fast food itu pasti dia pakai warna-warna yang cerah, entah merah, entah kuning, entah oranye. Kenapa? Nah, warna-warna tersebut itu membuat buat kita ya tanpa kalian sadari itu dia akan merangsang kondisi lapar. Ya, warna-warna tadi itu merangsang kondisi lapar. Sehingga kalau kalian sadar atau tidak ya selama ini bahwa si fast food itu kebanyakan pasti dia pakai warna-warna itu. Apalagi di tempat makannya. Harapannya apa? Karena kalian terpapar oleh warna itu membuat kalian atau merangsang kalian lapar sehingga kalian akan pesan berbagai menu makanan. Tuh. Kayak saya nggak usah sebut merek, kalian pasti tahu nih warna-warna itu ya. Itu kenapa warnanya begitu. Warnanya ada warna merah, warna kuning, warna oranye. Gitu. Alasannya itu. Itu secara mungkin kalian selama ini cuma tahu brand itu warnanya itu begitu ya. Ada pesan atau ada makna di baliknya. Itu salah satunya dalam psikologi bahwa warna-warna tersebut itu merangsang lapar gitu. Nah, ketika sebuah restoran dikasih warna-warna yang cerah-cerah tadi, maka dia juga akan merangsang konsumen yang makan di tempat tersebut untuk punya perasaan yang laparnya tuh berasa banget gitu. Jadi kayaknya aku kayaknya pesen ayam doang nggak cukup nih, sama burger deh, sama soda deh. Ini sebagai pembanding itu bahkan ada suatu apa ya? Ada suatu dokumenter kalau nggak reality show saya lupa, di mana itu yang menjadi highlight adalah seorang psikolog. Dia diminta menyelesaikan masalah obesitas pada supir di Amerika sana. Nah, makan secara perlahan. Mereka makannya pelan-pelan. Udah, gitu aja. Sama satu lagi, ukuran piringnya itu diperkecil. Dan warnanya pun harus warna yang tadi, yang dingin, yang warna biru muda atau hijau muda tadi. Efeknya apa? IMT-nya turun, supir-supir tadi. Nggak pakai edukasi gizi, belum pakai konseling gizi, belum pakai datengin ahli gizi tuh baru begitu aja dia bisa tuh menurunkan berat badannya sih supir-supir yang obesitas tadi. Nah, ini jadi nyasar dikit ya ke ngomongin warna. Nah, begitu pula. Nah, iklan-iklan ini juga mungkin ketika kalian pergi ke suatu restoran fast food gitu ya, bawaannya pasti pengen pesen ini sama ini, nggak bisa tuh pesen satu makan satu minum gitu, kecuali lagi ini ya lagi minimalis ya keuangannya gitu. Ketika kalian lagi cukup uang gitu terus pergi ke restoran itu biasanya punya kecenderungan seperti itu. Nah, selain karena si warna-warna tadi ya, biasanya kalau lihat iklan, misalkan iklan ayam goreng itu pasti di videonya itu kelihatan tuh remah-remah gorengannya yang jatuh-jatuh itu, kayaknya enak banget, crunchy banget gitu ya. Itu juga pasti kalian punya kesan, tuh ini makan ini kebayang nih rasa gurihnya gitu ya. Terus belum lagi mungkin apa namanya, ketika ikan-ikannya itu pasti rata-rata kalau memang dia menyasar ke keluarga ya berarti nanti yang ada di iklan itu biasanya adalah bentukan keluarga gitu. Tapi kalau misalkan menyasarnya ke remaja, biasanya yang dijadikan apa namanya subjek iklannya itu pasti remaja-remaja yang sedang berkumpul dan lain sebagainya. Nah, secara tidak sadar ya, mungkin ini akan menyebabkan
remaja yang melihat ikan-ikan itu jadi berpikir, oh aku harus nongkrong di sana nih sama teman-temanku gitu. Bukan dengan keluargaku ya, pasti ingatnya nongkrongnya sama teman-temannya. Oke, nah sekarang kita ngomongin si jalur periklanan. Jalur periklanan ini adalah jalur penerjemahan informasi dari sensori menuju otak. Jadi dari apa yang dilihat itu masuk ke otaknya bagaimana. Ada dua jenis, yaitu persuasi sentral serta persuasi periferal. Kalau persuasi sentral ini itu masih cenderung kaku, terbatas, yang dimana ada slide-slide gambar, terus nanti ada tokoh yang ngomong gitu ya. Akan beda cerita dengan persuasi periferal ini. Persuasi periferal ini lebih disukai dengan sama industri, terus dia itu berdasarkan pada prinsip perasaan dan prinsip identifikasi yang penting dalam proses pemilihan kebutuhan sebagai proses logis. Tekniknya itu melihat pemaparan dan reinforcement dari norma budaya untuk mempengaruhi perilaku. Jadi yang perlu apa ya, entah kalian sadar atau tidak gitu, bahkan dalam menciptakan sebuah iklan itu apa namanya, orang yang menciptakan iklan itu dia berpikirnya tidak hanya bagaimana mengenalkan si produk atau tidak hanya bagaimana cara memasarkan produk, tapi juga bagaimana cara mempengaruhi orang yang akan melihat iklan itu. Jadi dia tidak lagi, kalau persuasi sentral tadi itu kan pokoknya dia hanya menyampaikan sebuah informasi ya, tapi tidak tahu nih informasinya akan nyampe atau enggak, dia enggak sampai itu ke situ. Apakah nanti si informasi ini akan mengena ke orang yang lihat, apakah akan berdampak merubah perilaku orang yang melihat, nah, kita nggak tahu nih. Tapi di persuasi periferal itu dia mempackaging iklannya sedemikian rupa dengan harapan sebisa mungkin memainkan si psikologis orang yang lihat, sehingga akan punya kecenderungan untuk memilih si produk itu. Gitu. Oke, segini saja materi dari saya. Singkat, padat, dan jelas. Semoga nyampe pesannya. Semoga menambah variasi pengetahuan kalian. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada ngantuk ya, jangan-jangan. Mohon maaf, Maaf Ibu, ya, saya sore-sore. Ya, silahkan Mbak Nisa. Saya Nisa Aprilia Andini, NIM 061, izin bertanya. Kan di dalam sebuah produk itu, yang biasanya produknya itu sudah besar, itu ada kayak SOP-nya gitu, Bu. Harus terdaftar di Dinkes atau mendapatkan kayak nomor PRT. nomor PIRT ya, atau BPOM gitu. Dan biasanya itu untuk memperkuat produknya itu sebagai pendukungnya biasanya ada perizinan MUI. Nah, namun banyak produk sekarang itu kayak mereka itu dengan mudah gitu menggunakan label MUI tanpa adanya perizinan. Nah, sebagai mahasiswa gizi itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu, Bu? Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini jadi kayak, ini psikologi apa pangan halal? Gak apa-apa, Mbak. Oke, memang sekarang kalau lihat packaging itu ya, tempelan sana-sini ada BPOM-nya, ada MUI-nya gitu. Kenapa sih sekarang MUI, bahkan sekarang bangsa nih kerudung, kulkas, itu kadang dikasih label halal juga kan ya. Gitu. Nah, sekarang kita fokus di makanan aja nih. Sebagai ahli gizi, gimana caranya? Satu, yang perlu kalian tahu gitu ya, sama seperti nomor-nomor yang lain, bahkan nomor terkait registrasi halal tadi yang sudah ada logo MUI-nya begitu, gitu. Itu kan pasti di bawahnya ada nomornya tuh. Nih, sebagai ahli gizi yang perlu kalian tahu, kalian bisa cek loh nomor itu, ada beneran nggak
di MUI ada webnya untuk ngecek apakah produk itu mau ada restoran, ada yang produk packaging yang ada di Indomaret, itu semuanya tuh kalau kamu cek nomornya, cek deh ada nggak di MUI, keluar nggak si produk itu. Kalau tidak keluar, ya tandanya bisa jadi kemungkinan ya dia asal comot tuh. Nah yang begitu-begitu ya ada aja kan yang nakal. Tapi ya juga ada juga pasti misalkan dia memang sudah terregistrasi ya berarti ya tidak apa sudah halal gitu. Pun yang perlu kalian perhatikan mungkin nanti akan ada mata kuliahnya sendiri ya yang ngomongin halal gitu. Gimana kalau misalkan nih memaknai apakah semua makanan beralkohol itu haram? Tuh. Ternyata setahu saya nih ada kajian khususnya dikatakan haram itu kalau kadar alkoholnya seberapa tuh ada gitu. Makanya kadang contoh kalau kalian pernah ke Superindo ada satu produk tteokbokki kalau nggak salah dari Korea, warna bungkusnya kuning apa oranye ya saya lupa. Dia melampirkan logo halal di produk tersebut. Tapi di bagian belakangnya, di bagian komposisi, itu ada tulisan mengandung alkohol sebesar berapa persen. Nah, kita nih sebagai mungkin ya ilmu agama saya juga belum banyak nih. Waktu itu saya kepikirannya, lah kan ada alkoholnya, kok dia ada MUI-nya sih, ini yang nggak masuk akal siapa gitu. Ternyata usut punya usut, memang sesuatu yang mengandung alkohol itu belum tentu mengandung homer. Contohnya begitu. Jadi yang perlu kalian nanti mungkin bisa belajar lagi ya di pangan halal gitu ya bahwa ternyata ada kadar alkohol tertentu yang itu masih dikatakan boleh. Contoh deh kita ngomongin tape, kita ngomongin apa lagi yang mengandung alkohol. Air teh kombucha itu kalau nggak salah ya itu kan juga ada kandungan alkoholnya ya. Jadi memang ada dianggap halal dan haram terkait alkohol itu ada batasannya gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang beralkohol itu selalu dikatakan haram. Tapi kalau dia mengandung homer, nah itu sudah pasti dia haram. Itu contoh. Nah, sebagai ahli gizi, nah mungkin nanti silahkan diperkuat nih ilmu terkait halal haramnya pangan halal itu gimana sih gitu. Mungkin yang sekarang juga lagi hot-hotnya di masyarakat itu terkait restoran Jepang ya, yang pakai mirin atau enggak, kecap asinnya itu kecap asin aja atau ada tambahannya gitu. Mungkin kalian bisa tuh ngulik-ngulik lagi gitu terkait bagaimana sebenarnya regulasi halal yang tepat itu dikatakan halal atau haram tuh yang seperti apa sih gitu. Nah, sekarang mumpung lagi dalam proses belajar, teman-teman silahkan belajar dan mengulik. Lagi sekarang sebagai muslim ya nih ya, kita harus tahu nih yang halal beneran tuh yang gimana sih? Batasan halal haram tuh yang mana sih? Gitu ya Mbak Nisa? Baik Ibu, itu termasuk jenis periklanan periferal. Ya, ya. Salah satu jenis periklanan periferal. Jadi gini, contoh periklanan periferal yang menurut saya jitu banget itu periklanannya rokok. Karena rokok itu adalah, pernah nggak kamu lihat iklan rokok yang ngelihatin orang merokok? Saya sih udah berpuluhan tahun hidup sih belum pernah lihat. Itu kan hebat banget, tapi jumlah perokok turun nggak? Enggak. Ya kan? Jumlah perokok ada terus tuh naik, bahkan itu pabrik-pabrik rokok masih kaya-kaya tuh. Bahkan orang terkaya Indonesia juga rata-rata punyanya pabrik rokok, bukan pabrik beras ya. Berarti tandanya kan iklannya mereka jitu sekali, walaupun iklannya cuma boleh tampil 2 jam, selama 1 hari cuma boleh dikasih waktu jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, itu sebagai contoh, itu iklan periferal yang menurut saya cukup mengerikan dampaknya, dan mengerikan dengan artian keren banget ya gitu. Itu. Nah, semoga nanti iklan-iklan layanan masyarakat kita, terutama iklan terkait kesehatan itu juga bisa sebagus itu entah kapan. Itu ya Mbak Nisa. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ibu. Silahkan Mbak Ade. Jadi gini, kadang di tempat nongkrong atau tempat ngopi itu kan ada yang jualan coffee beer itu loh, yang baru. Terus itu ada alkoholnya nggak sih Bu sebenarnya? Iya. Saya tuh yang jualan, kayak saya tahu banget. Enggak Mbak. Oke, makasih Mbak Ade. Setahu saya ya, coffee beer ini kalau saya pernah baca itu dia hanya
branding aja karena sekilas tampaknya itu di bagian atasnya si kopi itu dia kayak ada busanya seperti bir. Yang saya tahu begitu. Tapi kalau kamu nanya, ada nggak sih Bu birnya? Ya kamu nanya sama yang buat gitu. Dia ngasih bir nggak ke dalam itu gitu. Tapi ada juga yang cuman karena kelihatannya seperti bir aja makanya dikasih nama coffee beer. Jadi kalau kamu mau beli ya kamu nanya dulu tuh sama yang bikin. Ini emang ada kandungan birnya atau ada tambahan birnya atau tidak gitu. Cuman juga saya pernah baca nih buat teman-teman, cuman ya itu dikembalikan lagi ke kalian ya gitu. Salah satu bentuk penentuan halal haram itu, nah sebuah produk yang halal itu bisa menjadi haram ketika dia mempunyai nama yang menunjukkan sesuatu yang haram. Contoh mungkin yang beberapa kali saya notice itu lagi mulai bermunculan soju halal. Botolnya botol hijau itu ya, tapi kalau nggak salah itu sirup-sirup mungkin isinya. Saya juga belum pernah minum gitu. Cuma waktu itu saya sempat baca terkait halal haram itu bahwa sebuah produk itu sebenarnya halal, tapi karena dia membranding atau memberi nama yang dengan produksi ya produk yang haram tadi itu jadi tidak bisa mendapatkan logo halalnya MUI. Jadi barangnya halal, kamu boleh minum gitu. Tapi kalau misalkan terus nanti bikin produk makanannya mungkin biar di notice kamu ngasih nama makanan yang agak nyeleneh gitu ya, kayak tadi si soju halal itu dia ketika kamu nanti proses untuk mengajukan nomor registrasi kehalalan di MUI itu mereka akan langsung menolak gitu. Karena salah satu indikator mereka itu adalah barangnya halal tapi namanya haram ya tetap dianggap tidak boleh dan tidak akan mendapat gitu. Walaupun produknya halal aslinya. Ya, itu sebagai insight aja. Gitu ya Mbak Ade. Oke, ada lagi? Sama-sama. Bu, saya mau tanya. Boleh Mbak Santi. Itu kan siapa? Antika. Ya, Bu. Jadi ya kan pernah beli makanan itu kan brand gede kan Bu. Aku lihat busnya tuh nggak ada logo halalnya. Tapi makanannya manis gitu Bu. Terus aku pernah bilang ini halal nggak sih katanya? Halal lah, masa nggak halal? Tapi nggak ada logo halalnya gitu loh. Padahal brand gede gitu loh. Jadi takut mau makan gitu. Itu gimana ya Bu? Ya kalau saya pribadi ya Mbak, saya pribadi lebih memilih berhati-hati pada dasarnya. Jadi kalau makanan itu saya ragu kehalalannya, saya lebih baik tidak akan makan. Apalagi kalau si produk-produk itu punya kecenderungan mungkin contoh sushi. Sushi itu kalau yang asli Jepang biasanya si nasi ketannya itu akan dicampurin mirin. Mirin itu kan seperti anggur ya kalau nggak salah kayak wine gitu. Nah kalau si restoran itu dia tidak memberi logo halal gitu, nah daripada ya gitu, ya lebih baik saya nggak makan gitu. Ya buat kamu kalau kamu merasa dia nggak ada logo halalnya nih Bu gitu, tapi rasanya manis, emang indikator halal manis kan enggak kan gitu. Jadi ya pesan saya buat teman-teman semua kalau lagi ngomongin halal haram nih ya gitu ya saya kembalikan lagi gitu, silahkan karena kalian ini belajar gizi dan kebetulan di prodi kita itu juga belajar terkait pangan halal gitu. Nanti pas di pangan halal silahkan diperkuat keilmuan terkait halal haramnya. Sehingga nanti paling tidak kamu bisa melindungi kamu serta keluargamu dalam memilih makanan-makanan yang toyib tadi, nggak hanya halal ya halal dan toyib gitu ya. Gitu. Gitu ya Mbak Antika. Ya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup. Oh boleh. Siapa nih? Mbak siapa nih? Mbak Magnata? Ya. Silakan. Bu, kalau untuk makanan yang instan-instan itu emang seluruhnya itu tidak bagus atau yang penting jangan makan berlebih gitu, Bu? Oke. Terima kasih. Ini saya misalkan dengan produk gini deh. Makanan kalau nggak baik dia nggak akan dapat
label BPOM minimal ya. Misalkan ngomongin makanan yang banyak pengawet atau makanan-makanan yang ada di Indomaret dan supermarket lainnya gitu. Makanan kalau dia makanan itu berbahaya Mbak, dia nggak akan dapat nomor dari BPOM karena pasti dia tidak aman. BPOM itu kan menjamin keamanan makanan ya. Gitu. Nah, berarti yang perlu diperhatikan adalah bahan makanan yang penuh pengawet itu masih dalam batas normal, masih bisa dianggap aman. Menjadi tidak amannya jika dikonsumsi secara berlebihan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh nih mie instan itu kan memang banyak pengawetnya ya. Walaupun pengawetnya pun itu ya sudah sesuai standarnya BPOM, tidak berlebihan gitu. Nah, yang bikin berlebihan itu biasanya manusia yang konsumsi. Makan mie tiap hari gitu ya. Paling enggak sarapan mie goreng mulu 30 hari berturut-turut gitu. Ini sesimpel saya nih, saya merasakan gitu. Kalau kamu konsumsi makanan-makanan yang penuh pengawet itu, kamu harus notice bahwa biasanya kamu akan cenderung cepat haus karena dia tinggi natrium. Gitu ya. Tuh. Nah, kalau mau tahu efek jangka panjangnya ya nggak usah dicoba sih. Efek jangka panjangnya sudah kelihatan, banyak orang kena hipertensi, sakit jantung. Belum lagi yang mungkin kalau banyak konsumsi minuman kemasan gitu ya, bisa sampai gagal ginjal gitu. Masalahnya itu bukan hanya karena banyak makanan dan minuman berpengawet, Mbak, tapi juga kebijaksanaan manusianya, kalian-kalian ini gitu dalam memilih makanan. Kadang tuh, nah nih ngomongin nafsu makan gitu ya, ngomongnya sih lagi pengen ini, lagi BM ini tuh ya kalau bahasa kalian tuh ya. Lagi pengen yang pedes-pedes nih, lagi pengen yang dingin-dingin nih gitu ya. Itu kalau saya sih merasa bersyukur belajar gizi karena paling tidak saya bisa mengukur nih. Aku kemarin sudah makan ini, masa aku hari ini makan mie lagi? Aku kemarin udah beli catai, masa aku sekarang jajan catai lagi? Itu kan kalorinya banyak banget. Gitu. Saya punya pemikiran begitu kok sekarang. Dulu mungkin ketika saya nggak belajar gizi, jadi saya nggak merasa tuh bahwa ini tuh kandungan kalorinya gede banget, gulanya banyak banget, atau pengawetnya tinggi banget tuh saya nggak mikir ke situ. Gitu. Nah harapannya teman-teman gizi ini ketika tadi saya kan bahas nih tentang kualitas makanan ya atau kualitas produk ya. Salah satunya adalah klaim kesehatannya. Harapannya teman-teman belajar gizi itu tidak hanya nanti kepake di rumah sakit kok jadi ahli gizi, tapi juga diterapkan di kalian sendiri dan orang-orang sekitar kalian gitu. Paling enggak ngasih tahu nih kalau kamu beli catai tuh gulanya tuh atau kalorinya tuh hampir 1 porsi nasi loh, gitu. Misalkan seperti itu. Gitu Mbak Manata? Halo Mbak Manata? Iya Bu. Oh, oke. Berarti yang penting kita jangan berlebih ya Bu kalau makanan-makanan yang instan. Ya semua makanan sih Mbak. Nasi juga kalau kamu kebanyakan juga akan punya dampak. Pada akhirnya ya yang perlu di highlight ya. Sama Rasulullah juga sudah dikatakan gitu, berhentilah makan sebelum kenyang, jangan berlebih-lebihan. Dari gizi seimbang, pesan gizi seimbang juga sudah ada. Makanlah makanan beragam sesuai porsi. Itu juga sudah ada. Jadi pada akhirnya yang bikin tidak baik itu bukan karena satu bahan makanan atau satu produk makanannya, tapi cara manusianya dalam memilih. Kadang tuh kita suka berlebih-lebihan, Mbak. Kita memang punya nafsu ya namanya manusia gitu. Nah, itu yang perlu ditekan. Makan secukupnya. Kalau memang mau jajan, ya silahkan diagendakan sebulan sekali, seminggu sekali, tapi ya tidak usah berlebih-lebihan. Jadi yang perlu di-highlight bukan salah bahan atau produk makanannya, tapi bagaimana kamu mengaturnya. Gitu ya, Mbak? Oh iya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Sudah tidak ada. Akan saya akhiri pertemuan sore hari ini. Oke, saya anggap tidak ada ya. Nanti kalau ada diskusi lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Saya belum pulang nih ngomong-ngomong. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf harus reschedule. Ada kenapa Mbak Lilia? Are you okay? Enggak jadi. Oke, saya akhiri ya. Ini juga gedungnya mau dikunci. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
kedua,